Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Sinta, NIM E 2018-2018. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai perekonomian terbuka atau ekonomi 4 sektor. Sebelumnya saya akan menyebutkan poin-poin apa saja yang akan saya bahas pada video kali ini. Poin yang pertama saya akan menjelaskan mengenai definisi, poin yang kedua saya akan menjelaskan mengenai manfaat, poin yang ketiga saya akan menjelaskan mengenai mekanisme perekonomian terbuka, yang keempat saya akan menjelaskan mengenai keseimbangan, dan poin yang kelima saya akan menjelaskan mengenai perspektif ekonomi Islam. Baik, saya jelaskan terlebih dahulu dari poin pertama. Perekonomian terbuka adalah suatu negara yang memiliki hubungan ekonomi dengan negara lain. Dalam perekonomian terbuka, suatu negara memproduksi barang dan jasa kemudian diekspor ke luar negeri. Di samping itu, jika suatu negara membutuhkan barang, akan tetapi di negara itu tidak memproduksi, maka suatu negara itu mengimpor dari negara lain. Dalam perekonomian terbuka atau yang biasa kita kenal dengan perekonomian 4 sektor, itu terdiri dari 4 sektor. Yang pertama sektor rumah tangga, sektor perusahaan, sektor pemerintah, dan juga sektor asing. Sektor rumah tangga terdiri dari sekelompok individu yang dianggap homogen dan juga identik. Sektor perusahaan yaitu sekelompok perusahaan yang memproduksi barang dan juga layanan. Sektor pemerintah yang memiliki wewenang politik dalam mengatur kegiatan masyarakat dan juga perusahaan. Selanjutnya, sektor asing. Sektor asing ini suatu negara yang memiliki kerjasama dengan negara lain dalam kegiatan ekspor dan juga impor. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai poin yang kedua, yaitu mengenai manfaat. Yang pertama, saya akan jelaskan terlebih dahulu manfaat impor. Manfaat impor, yang pertama, suatu negara akan mendapatkan barang yang dibutuhkan jika suatu negara itu tidak memproduksi. Yang kedua, akan memperoleh tenaga kerja modern, dan yang ketiga akan memperoleh bahan baku. Selanjutnya, manfaat dari ekspor. Yang pertama, memperluas pasar, dan yang kedua menambah devisa negara, dan yang ketiga memperluas tenaga kerja atau lapangan pekerjaan baru, dan juga menambah relasi dengan negara lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai mekanisme perekonomian terbuka. Yang pertama, saya jelaskan terlebih dahulu mengenai sektor rumah tangga. Sektor rumah tangga mempunyai atau memiliki keterkaitan hubungan dengan sektor perusahaan, di mana sektor rumah tangga menjual sumber daya manusia kepada sektor perusahaan, kemudian interaksi ini bertemu pada pasar tenaga kerja. Kemudian, sektor rumah tangga juga memiliki penghasilan dari penjualan sumber daya manusia ini berupa upah, gaji, sewa, bunga, dan yang lainnya, lalu dijadikan satu pada lembaga keuangan. Selanjutnya, sektor rumah tangga juga memiliki keterkaitan dengan pemerintah, di mana pemerintah sektor rumah tangga ini membayar pajak kepada pemerintah, lalu pemerintah memberikan kwitansi kepada sektor rumah tangga. Selanjutnya, sektor rumah tangga juga memiliki keterkaitan dengan luar negeri. Untuk mencapai keterkaitan ini, sektor rumah tangga harus melewati pasar barang dan juga pasar luar negeri dengan cara mengimpor barang dan jasa guna untuk mencapai kebutuhan hidup. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sektor perusahaan. Sektor perusahaan juga memiliki keterkaitan dengan rumah tangga, di mana sektor perusahaan memproduksi produk barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Kemudian, sektor perusahaan mendapatkan keuntungan atau penghasilan. Selanjutnya, sektor perusahaan juga menjual produk-produknya pada pasar barang, di mana pasar barang ini tempat berinteraksinya penawaran dan permintaan suatu barang dan jasa. Atau pasar barang ini biasa disebut dengan sektor real. Kemudian, perusahaan juga memiliki keterkaitan dengan pemerintah, di mana perusahaan membayar pajak kepada pemerintah dan perusahaan juga menjual barang dan jasa atau barang dan layanan melalui pasar barang. Selanjutnya, perusahaan juga memiliki keterkaitan dengan sektor luar negeri, di mana sektor perusahaan menjual barang dan jasa lalu diimpor ke luar negeri dan mendapatkan keuntungan. Selanjutnya, pemerintah. Sektor pemerintah juga memiliki keterkaitan dengan sektor rumah tangga, di mana sektor rumah tangga ini memberikan penghasilan kan kepada pemerintah berupa pajak. Kemudian sektor pemerintah menggunakan untuk mengoptimalkan pengembangan suatu negara dan mencapai kebutuhan yang dibutuhkan oleh negara tersebut. Selanjutnya, sektor perusahaan juga memiliki keterkaitan dengan sektor pemerintah, di mana pemerintah juga mendapatkan pajak dari sektor perusahaan, dan juga pemerintah terkadang membeli barang dan juga layanan kepada sektor perusahaan melalui
pasar barang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai poin yang keempat tentang keseimbangan perekonomian terbuka. Dalam perekonomian terbuka, barang dan jasa yang diperjualbelikan dalam negeri terdapat dua golongan, yaitu yang pertama, yang diproduksi dalam negeri itu sendiri dan mendapatkan pendapatan nasional, dan yang kedua, mengimpor dari negara lain. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai poin yang kelima, yaitu tentang perspektif ekonomi Islam mengenai perekonomian terbuka dan juga perekonomian empat sektor. Dalam hal ini, ekonomi Islam sudah menganjurkan pada prinsip berniaga, yaitu kepercayaan, kejujuran, dan keadilan. Jika hal itu sudah diterapkan, maka ekonomi Islam tidak melarang dengan interaksi perekonomian terbuka pada luar negeri, karena Islam juga menganjurkan perdagangan internasional. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.